Perkenalkan, nama saya Ajri Fitra Sembiring dengan NPM 2305030214 akan menjelaskan sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia secara spesifik, disusun dalam bentuk narasi lengkap dengan ciri-ciri utama dan contoh penerapan nyata di sekolah pada tiap periode kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau rencana pembelajaran. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pendidikan pertama setelah Indonesia merdeka. Meskipun masih banyak dipengaruhi sistem kolonial Belanda, kurikulum ini menjadi tonggak awal sistem pendidikan nasional. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk menanamkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Mengingat situasi politik saat itu masih bergejolak, kurikulum ini belum terstruktur rapi dan belum dikenal istilah kurikulum secara formal. Penekanan utama adalah pada pembentukan watak warga negara Indonesia. Ciri-cirinya yang pertama ada penekanan pada nilai moral dan semangat kebangsaan. Yang kedua ada pembelajaran diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia merdeka. Yang ketiga ada pembelajaran berpusat pada guru dan bersifat hafalan. Dan yang keempat, materi pembelajaran belum terstruktur jelas menggunakan pendekatan yang masih sangat umum. Contohnya di SD, siswa mempelajari membaca dan menulis sambil dikenalkan dengan nilai-nilai nasionalisme lewat lagu Indonesia Raya, pidato Bung Karno, serta cerita-cerita perjuangan rakyat melawan penjajahan. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau rencana pembelajaran terurai. Kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum 1947. Tujuan pendidikan dirinci secara sistematis dan diperjelas untuk setiap jenjang serta mata pelajaran. Materi disusun secara berurutan dari yang sederhana ke kompleks, dan mulai muncul pendekatan pengajaran berdasarkan tujuan pembelajaran. Ciri-cirinya yang pertama ada tujuan pengajaran tiap mata pelajaran dijabarkan dengan terperinci. Yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar resmi. Yang ketiga, muncul pembagian mata pelajaran yang lebih sistematis. Yang keempat, guru mulai menyusun silabus pengajaran. Contohnya, guru bahasa Indonesia di kelas 5 SD menyusun tujuan pembelajaran seperti siswa mampu menulis surat undangan sederhana. Pembelajaran mulai dibedakan secara jelas antara bahasa, IPA, dan ilmu alam. Yang ketiga ada kurikulum 1964, rencana pendidikan. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh berdasarkan pendekatan pancawardana. Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkembang secara moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Ciri-cirinya yang pertama ada pengembangan 5 aspek moral. Saya ralat pengembangan 5 aspek. Yang pertama ada moral, intelektual, emosi atau seni, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua ada penekanan pada pentingnya keterampilan hidup sejak dini. Yang ketiga, pembelajaran diberi bobot seimbang antara pengetahuan dan praktek. Contohnya, anak-anak di kelas 3 SD diajak untuk membuat kerajinan tangan dari bambu sebagai pelajaran keterampilan, sekaligus belajar mengenal budaya lokal. Kegiatan seni kegiatan seni seperti menggambar dan menyanyi menjadi bagian kurikulum inti. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini muncul sebagai dampak pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tujuan utama adalah membentuk manusia Pancasilais sejati yang memiliki keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-cirinya yang pertama ada menekankan pada disiplin, moral Pancasila, dan rasa nasionalisme. Yang kedua, materi pembelajaran disusun berdasarkan struktur ilmu. Yang ketiga ada pemisahan tegas antara mata pelajaran, dan yang keempat ada penekanan pada pendidikan formal dan hafalan. Contohnya, siswa SD wajib menghafal sila-sila Pancasila dan mengikuti upacara merdeka upacara bendera setiap Senin. Pembelajaran IPS berisi topik-topik seperti sejarah nasional, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini mengadopsi pendekatan sistem instruksional dari negara-negara maju. Semua komponen pembelajaran dibuat berdasarkan tujuan yang telah dirinci menjadi TIU atau tujuan instruksional umum dan TIK atau tujuan instruksional khusus. Ciri-cirinya seperti yang pertama, pembelajaran berdasarkan tujuan yang terukur. Yang kedua, guru wajib membuat rencana pengajaran rinci.
Yang ketiga, ada penilaian dilakukan secara terstruktur. Yang keempat, ada kegiatan belajar lebih formal dan terstandar. Contohnya seperti seorang guru matematika menyusun rencana pembelajaran dengan tujuan siswa dapat mengalihkan dua bilangan 3 angka. Evaluasi dilakukan melalui ulangan formatif dan sumatif secara terencana. Yang keenam, ada kurikulum 1984 atau CBSA, cara belajar siswa aktif. Ini merupakan era baru di mana siswa mulai dipandang sebagai subjek belajar, bukan hanya penerima informasi. Kurikulum ini menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, ada pendekatan proses, orientasi eksplorasi, interpretasi, dan verifikasi. Yang kedua, ada guru sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, penilaian berbasis proses dan partisipasi. Contohnya, siswa diminta mengamati proses pertumbuhan kecambah di dalam gelas kaca, mencatat perubahan setiap hari, dan mendiskusikan temuannya di depan kelas. Yang ketujuh, ada kurikulum 1908. Saya ralat. Yang ketujuh, ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan kombinasi dari pendekatan sebelumnya, tapi berujung pada bahan belajar yang terlalu padat, banyak materi, banyak tugas, dan waktu belajar sangat padat. Ciri-cirinya yang pertama yaitu muatan materi sangat banyak, waktu belajarnya panjang. Yang kedua, kurikulum disusun secara nasional dan seragam. Yang ketiga, banyaknya mata pelajaran membuat guru dan siswa kewalahan. Dan yang keempat, ada penilaian masih menekankan hasil bukan proses. Contohnya seperti siswa kelas 6 SD memiliki 13 mata pelajaran dalam seminggu. PR dan ulangan harian hampir setiap hari. Guru fokus mengajar target kurikulum. Yang kedelapan, ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, baik dalam aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Guru didorong untuk merancang pembelajaran aktif, kreatif, dan kontekstual. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pembelajaran berbasis kompetensi bukan isi materi. Yang kedua, penilaian menggunakan portofolio, penilaian kinerja, dan proyek. Yang ketiga, materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, siswa dilatih berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Contohnya seperti dalam pembelajaran IPS, siswa diminta membuat peta wilayah rumah mereka, menuliskan potensi lokal, dan mempresentasikan ke teman-temannya hasil karya itu menjadi bagian dari nilai. Yang kesembilan, ada kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun silabus sesuai karakteristik daerah. Guru memiliki peran besar dalam merancang kegiatan belajar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, silabus dan RPP disusun oleh sekolah dan guru. Yang kedua, kurikulum kontekstual bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, standar isi dan kompetensi dasar ditetapkan pusat. Yang keempat, menguatkan kemandirian satuan pendidikan. Contohnya yaitu sekolah di daerah pegunungan membuat tema-tema pembelajaran tentang pertanian dan konservasi hutan. Guru IPA membuat proyek tanam sayur sebagai bagian dari kegiatan tematik. Yang ke-10, ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini disusun untuk menghadapi tantangan global, digitalisasi, dan kebutuhan pembelajaran yang integratif. Penekanan pada karakter dan kompetensi abad 21 menjadi ciri utamanya. Ciri-cirinya yaitu pendekatan ilmiah atau 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Yang kedua, penilaian autentik dan holistik. Yang ketiga, buku siswa dan buku guru disediakan pemerintah. Yang keempat, penguatan sikap spiritual dan sosial. Contohnya dalam pembelajaran tematik kelas 2 SD, siswa diajak mengamati tanaman, berdiskusi tentang bagian-bagian tumbuhan, dan membuat jurnal sederhana, lalu mempresentasikan hasil kepengamatannya kepada siswa. Yang ke-11 yaitu kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang. Kurikulum terbaru ini dirancang lebih fleksibel untuk mengamati perubahan cepat pasca pandemi. Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang sesuai minat, kemampuan, dan konteks lokal siswa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, guru bebas memilih dan mengembangkan modul ajar. Yang kedua, terdapat proyek pengamatan profil Pancasila. Terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Struktur kurikulum lebih sederhana dan tidak padat. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi.
Contohnya yaitu siswa kelas 5 SD mengikuti proyek gaya hidup berkelanjutan dalam kegiatan P5. Mereka mendaur ulang sampah plastik menjadi pot tanaman, mempresentasikan manfaatnya, dan menulis refleksi dalam buku harian pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.